Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raka Rajani dengan NIM 434211056 akan menjelaskan tentang modul 5 yaitu jQuery Ajax dan juga Axios. Di sini kita masuk ke studi kasus pertama yaitu select wilayah. Yang di kiri adalah versi jQuery Ajax, yang kanan adalah versi jQuery maksudnya adalah versi Axios. Untuk awal-awal ini kita masuk ke front end dasar dulu ya, perilaku front end-nya. Kita bisa memilih Jawa Timur, Malang, Surabaya. Kita ambil contoh saja ya, dari Genteng lalu dan Genteng. Nah, untuk alur dasarnya itu seperti ini. Nah, dari yang seperti yang terlihat ini, saat saya memilih provinsi, kotak pilihan kota akan terisi otomatis. Hal ini terjadi karena browser melakukan request secara asinkronus ke server untuk mengambil data kota yang sesuai dengan provinsi yang dipilih. Jadi halaman ini tuh nggak perlu di refresh gitu. Lalu kita yang Axios itu juga sama sebenarnya, tapi kita masuk ke wilayah controller dulu ya. Mana ini di sini. Nah, di wilayah controller ini kita fokus ke yang function kota. Itu pada controller yang ini saya nggak langsung mengembalikan data sebagai array biasa, namun sebagai gantinya itu saya menggunakan standard response format yang berisi beberapa komponen penting seperti status, code, message, dan data. Seperti yang bisa dilihat di sini, seperti ini. Ya, ini untuk query adalah kota mencari ID provinsi yang sesuai dari inputan tersebut. Lalu kalau ada error misalnya, kita bisa catch exception dengan format yang standar, status, code, message, dan data ini. Tujuannya itu adalah untuk menjaga stabilitas aplikasi. Jadi jika misalnya ID provinsinya kosong atau terjadi error pada database, aplikasi itu nggak akan crash. Controller akan mengembalikan JSON error response yang tetap terstruktur dengan rapi. Kita masuk ke modelnya, yaitu sebentar, kita masuk ke modelnya provinsi. Nah, di model provinsi ini itu kita menggunakan key type-nya itu int ya, dan incrementing-nya itu adalah false. Hal ini dilakukan karena ID wilayah yang digunakan bukan auto increment biasa seperti 1, 2, dan 3 seterusnya. Jadi data wilayah ini itu adalah data resmi standar nasional BPS, contohnya 31 untuk Jakarta, lalu dan 3101 untuk apa saya lupa. Jadi ID ini tuh udah memiliki nilai tetap dari data resmi dari negara begitu, bukan dari sistem penomoran database secara increment begitu. Lalu kita masuk ke wilayah blade-nya. Nah, dari sini itu kita jelasin yang query Ajax dulu ya. Pada implementasi jQuery request, pada implementasi jQuery ini tuh request itu dikirim menggunakan .ajax ini. .ajax karena respon dari server sudah memiliki format standar, maka di sisi klien itu kita harus mengecek dulu nih terlebih dahulu apakah responnya itu sukses apa enggak. Nah, kalau sudah sukses atau berhasil, itu data kota akan di loop dan dibuat menjadi tag option untuk mengisi drop down kota. Kalau ini kan awalannya ya, yang ini awalannya. Nah, di sini provinsi. Nah, yang saya maksud di loop itu yang bagian sini, yang bagian each di sini, each mana .each. Nah, ini akan di loop dan dimasukkan ke select provinsi, select kota, select kecamatan, dan select kelurahan itu. Seperti itu ya. Yang mana tadi? Select. Oh bukan, kelurahan ini kalau nggak salah udah tahap terakhir, jadi dia kayaknya nggak perlu di loop. Jadi dia kayak langsung menampilkan message terakhirnya yang ini tuh adalah seperti yang nomor ini apa, yang bagian ini warna biru ini. Jadi seperti itu. Nah, untuk Axios sendiri konsep yang digunakan itu kayak promise. Jadi request itu kalau misalnya berhasil, itu dia akan ditangani di block.then response. Mana ya? Nah, di sini .then function response. Kalau misalnya terjadi error seperti error 500 atau apa dari servernya, maka itu akan ditangkap di block.catch error. Nah, di sini.
ya, seperti itu. Lalu lanjut. Oh ya, saya lupa menambahkan yang error. Itu maksudnya adalah ketika terjadi error itu, aplikasi akan menampilkan notifikasi pop-up yang lebih elegan menggunakan Swift Alert 2, sehingga pengguna tetap mendapatkan feedback yang jelas tanpa merusak tampilan halaman. Jadi seperti itu ya untuk ini. Sama seperti tadi, cuma ini lebih dipermudah saja pakai Axios. Untuk yang tadi itu looping dan menaruh di selectnya itu yang dari sini, respons data for each, lalu di append yaitu menambahkan ke kolom select kota itu supaya langsung ada otomatis sesuai perubahan yang kita inginkan. Yang ini adalah provinsi. Nah, yang ini load untuk kecamatan, kota. Yang kota mana? Oh, ini kota. Lalu ini yang ini kota. Lalu ini yang kecamatan. Lalu ini yang kelurahan. Jadi kelurahan ini adalah langsung result terakhirnya begitu. Yang ini terakhir begitu. Mungkin studi kasus pertamanya sampai sini. Kita lanjut ke studi kasus yang kedua. Ya, kita masuk ke yang studi kasus kedua. Ini tuh sistem kasir gitu, point of sales, dimana kita bisa nambahin barang. Kalau yang sekarang ini versinya itu kita inputin kode barang, lalu di nambah barang ini lalu akan langsung muncul otomatis gitu. Dia seperti reload, tanpa reload manual, langsung meng-fetch nama barangnya itu apa, harga barangnya itu berapa. Nah, lalu di jumlahnya ini kita bisa custom berapa gitu. Mau di sini kita belum memilih, makanya kita nggak bisa mengisi sama sekali. Tapi yang nama barang sama harga barang ini memang benar-benar read only, walaupun kita sudah meng-enter di sini barang 001-nya. Untuk jumlahnya baru bisa diisi ketika kita sudah meng-enter kode barang yang benar-benar ada di database. Lalu langsung saja kita mencoba sini BRG 00001, kita enter, set. Nah, langsung muncul di sini buku tulis itu dan harganya. Di sini memang benar-benar read only ya, seperti yang saya bilang tadi, nggak bisa diotak-atik karena memang nge-fetch dari database sesuai dengan kodenya, yaitu BRG 001 ini. Nah, untuk jumlahnya kita bisa terserah ya. Di sini saya mau coba contoh kasus, yaitu menambahkan sebanyak dua barang tapi 1+1 gitu, berbeda ya. Kita tambahkan saja thread. Nah, itu akan menambah sini 1. Nah, kalau kita misalnya ingin menambah lagi, misalnya berapa ini 5 ya. Enter. Nah, kita misalnya tambahkan lagi, itu dia tidak akan menambah baris baru lagi ya, melainkan dia akan mengecek fieldnya dulu, apakah mengecek DOM-nya ya, DOM table-nya. Kalau misalnya ada barang yang sudah ada di situ, dia langsung menambahkan di jumlahnya ini. Kita tambahkan set. Nah, dia seperti ini akan menambahkan lagi 2 ini. Jadi seperti itu. Untuk yang mode akses ini ya nggak jauh beda. Memang ini hanya berbeda cara penyelesaiannya ya. Kalau jQuery ini memang lebih banyak sintaksnya, lebih untuk membaca kodenya itu agak terlihat sedikit. Tapi yang Axios ini memang lebih mudah saja gitu. Dia lebih mudah diperpendek sintaksnya dan menggunakan promise gitu. Seperti ini. Nah, yang kayak tadi ya, kita tambahkan itu dia nggak akan bikin field baru begitu. Lalu kita langsung coba ke code-nya saja ya. Di sini kan di post controller ini yang di bagian cari barang tadi ya, itu dibungkus menggunakan standar code-nya itu standar JSON-nya itu ada status, code, dan message. Oh ya, untuk yang tadi itu yang saya belum menjelaskan lebih detail yang tekan enter itu. Jadi fitur master post ini tuh konsep yang digunakan tuh sebenarnya sama seperti studi kasus yang lain-lain atau sebelumnya itu. Jadi ketika pencarian barang ini dipicu oleh event listener dari enter, itu tombol enter ditekan ya. Nah, JavaScript-nya itu akan mengirim request ajaxnya ke server biar data barangnya itu berdasarkan kode yang dimasukkan itu. Yang tadi contohnya itu BRG 00001 itu langsung dikirim ke server terima balik, JSON-nya dikirim lagi, dan
tertampil di sini nama barang dan harga barangnya. Lalu yang logika penambahan barang ke tabel itu ya, yang tadi ketika barang yang sama ditambahkan lebih dari satu kali, itu scriptnya nggak akan membuat baris baru ya. Sebagai gantinya, JavaScript-nya akan ngecek dulu dalam tabelnya. Kalau misalnya udah ada di situ tabelnya barang yang sama lagi, itu jumlahnya akan tambah sesuai barang yang sama itu. Jadi dia nggak akan bikin field baru. Dengan cara ini tuh tabelnya itu tetap rapi karena nggak akan terjadi duplikasi baris barang yang sama. Nah, untuk proses pembayarannya itu seperti ini. Kita bayar. Nah, di sini ada notifikasi ya. Notifikasi menggunakan swal itu. Saya lupa namanya, pokoknya ada swal itu. Nah, untuk penjelasannya itu adalah ketika tombol bayar ditekan, semua data yang ada di dalam tabel itu dikumpulkan terlebih dahulu, lalu data tersebut diubah menjadi array object dalam format JSON, lalu dikirim ke server menggunakan metode POST begitu. Lalu server memproses dan melemparkan notifikasi seperti tadi. Lanjut ke yang ini, kalau nggak salah itu yang di bagian mana ya? Pada barang inilah. Nah ini ya, yang daerah sini ini. Di sini pakai helper aja ya, function bawaan aja gini, function bikin. Kalau misalnya ada namanya, dimasukkan ke variabel nama barang di sini, gitu. Lalu yang proses penyimpanan di server itu, di sisi servernya tuh kayak controller postnya tuh dibungkus gitu ya. Proses penyimpanan datanya itu dibungkus menggunakan database transaction db begin transaction ini. Yang mana ya? Yang ini. Itu tujuannya itu biar mastiin proses penyimpanan kedua tabel itu berjalan secara sinkron. Yang tabel utamanya itu, yang pertama ya, itu tabel induk penjualan dan tabel induk penjualan mana sih? Tabel induk penjualan. Yang kedua itu adalah tabel detail penjualan. Yang ini kan penjualan detail. Untuk yang tabel penjualan itu ini, ini maksudnya, maaf, ini yang tabel utama, ini yang tabel kedua. Jadi pakai db bikin transaction ini biar si proses dalam pengeksploitasian kedua tabel ini itu secara sinkron gitu intinya. Lalu di catch ini kalau misalnya kita mungkin sewaktu-waktu itu aplikasi kita tuh ada trouble, itu pakai catch exception gitu ya, pakai try catch biar lebih formal aja dan enak. Mungkin gitu, mungkin saya bisa jelaskan lanjut ya yang bagian ini sebentar. Saya mau cari yang bisa dijelaskan terlebih dahulu. Mungkin yang nggak terlalu gimana ya. Yang ini tadi use Axios. Kalau misalnya ini tadi kan ada kayak ini ya, button ini, button on off ini. Kalau mode Axios dia membuat ini variabelnya, variable use Axios ini. Itu dicek pakai event listener change gitu, dicek. Nah kalau misalnya dia ngeceknya ini Axios, udah dia dimasukkan gitu, dimasukkan ke variabel sini. Nah nanti diberikan keterangan kalau misalnya pakai ini ya, pakai sintaks ternary ya, mode Axios di sini. Kalau misalnya dia bukan mode Axios, dia ambil mode jQuery Ajax. Nah yang tadi itu yang misalnya yang enter itu ini ini prevent default biar mencegah bawaan browser perilakunya itu. Lalu nama barangnya itu di reset. Lalu kalau misalnya yang tadi yang ini mode Axios, kalau misalnya use Axios ini aktif, dia ada isinya itu, dia langsung menggunakan metode Axios. Dan memang Axios itu lebih mudah ya, pakai .den sama .cache. .den itu ketika prosesnya itu berjalan sempurna, maka dia langsung memanggil function ini, handle cari sukses yang ini. Nah dia nge-fetch barang ditemukannya itu namanya, harganya, dan jumlah. Dia ngecek semua ini kalau suksesnya. Kalau catch ini seperti Ajaxnya itu adalah error. Nah ini error, ini seperti try catch sebenarnya. Dan ini yang kalau misalnya berhasil, ini yang catch adalah yang error. Yang else, pasti else-nya ini kan kalau misalnya use access-nya ini null, dia pasti salah. Maksudnya ketika begini itu pasti nggak di-assign gitu variabelnya, makanya dia menggunakan yang block else.
yang dia akan menjalankan versi yang Ajax itu. Ya balik lagi, ini kan sama ya, Access itu kayak lebih dipersingkat, sintaksnya lebih mudah, kita jadi kayak apa namanya, bisa ada programmer lain gitu baca code Access itu dia kan lebih enak, itu tidak susah seperti Ajax yang seperti agak panjang itu, seperti ini ya, begitu ya. Mungkin segitu dulu penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.